Penyebaran berita proklamasi di Jawa Barat, suara ledakan dinamit dan mortir bersahut-sahutan di seluruh penjuru kota Bandung, Jawa Barat, pada senja hingga tengah malam 24 Maret 1946. Ledakan disusul dengan kobaran api dan asap yang membubung ke angkasa. Kota sejuk berjuluk Paris Van Java itu pun luluh lantak. Peristiwa pertama dalam sejarah kota kembang tersebut disaksikan oleh sekitar 300.000 penduduknya yang mulai menjadi mengungsi. Diiringi hujan gerimis, mereka bersama tentara pejuang bergerak keluar kota di sepanjang jalan-jalan utama Barat Daya, Selatan, Tenggara, Timur, dan Barat. Pembakaran gedung-gedung dan rumah yang kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api itu bukan dilakukan oleh pasukan sekutu Jepang, atau Netherlands Chinese Civil Administration, NICA, melainkan oleh para prajurit pejuang Republik Indonesia yang kecewa atas kelicikan tentara sekutu dan kelemahan pemerintah pusat. Ini adalah puncak dari pergumulan interpretasi atas takluknya Jepang oleh sekutu dalam pentas sejarah kolonialisme dan imperialisme dunia. Para pemuda pejuang Indonesia menginterpretasikan bahwa Indonesia telah terbebas dari penjajahan bangsa asing sejak diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sementara sekutu menganggap wilayah bekas Hindia Belanda dan pendudukan Jepang itu menjadi tanggung jawabnya, dan akan dikembalikan kepada Belanda, api dalam sekam di wilayah para investor. Sejak diberlakukannya politik ekonomi liberal pada 1870, wilayah Jawa yang melekat dengan ibu kota Hindia Belanda, Batavia, dijadikan daerah investasi bagi para pengusaha mancanegara. Semua semata untuk menambah devisa bagi pemerintah Hindia Belanda. Wilayah bagian selatan Jawa Barat yang bergunung dan berbukit serta berudara sejuk dikuasai para tuan tanah dari etnis Eropa dengan perkebunan sebagai investasi utamanya, terutama di Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Sementara wilayah Jawa Barat bagian utara di dataran rendah dan berawa-rawa berudara panas dikuasai para tuan tanah dari etnis Cina, dengan pertanian sebagai basis utama investasinya, terutama di Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Tangerang, dan Serang. Untuk menarik investor di wilayah Priangan tersebut, sejak masa Gubernur Jenderal Daendels pada awal abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda membangun Jalan Pos Anyer Panarukan. Di Jawa Barat, Jalan Daendels membentang dari Anyer Serang Jakarta hingga Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang, Cirebon. Sementara untuk mengangkut hasil bumi di wilayah pegunungan dan pesisir, pada 1884 dibangun rel kereta api Manggarai Bogor Cicalengka 1 dan Manggarai Kedung Gede Bandung sejak 1887. Bandung dan Bogor dijadikan kota satelit baru pada 1920-an, lengkap dengan kantor-kantor pemerintahan dan swasta, pusat pertokoan, hingga sekolah dan perguruan tinggi. Untuk memberikan otonomi kepada daerah jajahan, pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi West Java atau Provinsi Jawa Barat pada 1925 berdasarkan Staatsblad 1925 nomor 378, sebagai ibu kota provinsi. Kota Bandung menjadi kota terbesar di Jawa Barat dan terbesar ketiga di seluruh Indonesia. Kota ini terletak di daratan berbentuk mangkok nasi sekitar 2.400 kaki di atas permukaan laut. Bentuk wilayahnya oval dengan panjang 25 mil dan lebar 10 mil, dikelilingi barisan pegunungan permai yang tingginya mencapai 7.500 kaki. Dan dibelah oleh Sungai Citarum, Bandung pun menjadi gula bagi para semut dari mancanegara dan kota-kota lain di penjuru Nusantara. Bandung yang menjadi kota multi-etnis dan kultur, melahirkan kaum profesional, para pejabat, akademisi, politikus, pengusaha, tokoh agama, hingga wartawan dan seniman. Pada masa pendudukan militer Jepang, di kota itu ditempati oleh 437.000 jiwa. Golongan terbesar dari populasi di kota Bandung adalah orang Indonesia sebanyak 380.000 jiwa. Sebagian besar dari mereka adalah orang Sunda yang merupakan penghuni asli kawasan pegunungan Jawa Barat, namun terdapat pula kelompok etnik Jawa yang relatif besar serta cukup banyak orang Minang, Batak, dan anggota kelompok etnik lainnya dari luar Jawa. Orang Cina yang berjumlah sekitar 40.000 jiwa sebagian besar berprofesi pedagang. Golongan terbesar ketiga adalah orang Eropa yang terdiri dari orang Belanda asli, peranakan Eurasia, dan bangsa lainnya,
yang berjumlah 27.000 jiwa. Namun, investasi besar-besaran di Jawa Barat pegunungan dan pesisir tersebut tidak diimbangi dengan kesejahteraan rakyatnya. Para tuan tanah dan pemerintah lebih cenderung membela kepentingan pejabat dan aparatnya ketimbang penduduk pribumi. Kepada penduduk pribumi, mereka memberikan upah yang rendah serta besarnya pajak dan retribusi. Dampaknya, sebagian besar kaum pribumi menjadi antipati terhadap penjajah. Di beberapa tempat timbul gerakan sosial, penandatanganan kapitulasi di Subang. Dibanding daerah-daerah lain, Jawa Barat adalah wilayah paling strategis dalam kancah peralihan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah pendudukan militer Jepang. Pada awal 1942, pemerintah Hindia Belanda kalah di berbagai pertempuran. Untuk menggenapkan pengakuan atas kekalahannya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjardas Starkenborg Stachouwer dan Panglima Militer Ter Poorten menandatangani kapitulasi di lapangan terbang Kalijati, Subang, Jawa Barat, pada Ahad, 8 Maret 1942, pukul 17.15 waktu Jawa. Isinya menyatakan penyerahan tanpa syarat kepada tentara Jepang. Pada pukul 23, Radio Nederlandse Indische Radio Omroep Maatschappij, NIROM, yang memancarkan gelombangnya melalui stasiun darurat di Ciumbuluit, Bandung, untuk terakhir kalinya menyiarkan siaran ke dunia bebas. Penyiar Bert Gartov sempat menyampaikan salam terakhir, "With Suiten NU, Vaarwel, TOT Betereti Jen. Leve de Koningin." Yang artinya, kami tutup siaran ini sekarang, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di waktu yang lebih baik. Hidup Sri Ratu. Pemerintah pendudukan militer Jepang membagi wilayah bekas jajahan Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan. Pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25 meliputi Sumatera yang pusatnya berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16 meliputi Jawa dan Madura yang pusatnya berkedudukan di Jakarta. Pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua meliputi Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, yang berpusat di Makassar. Susunan pemerintahan militer Jepang terdiri dari Gunsei Reikan, Panglima Tentara, dengan Saiko Shikikan sebagai pucuk pimpinannya dan Gunseikan, Kepala Pemerintahan Militer. Panglima Tentara ke-16 di Pulau Jawa Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dan Kepala Staf Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki, ditugaskan membentuk pemerintahan militer di Jawa. Koordinator pemerintahan militer disebut Gunseibu yang dibentuk di Bandung, Jawa Barat, Semarang di Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur. Merangkul pejabat pribumi dan kaum pergerakan, setiap Gunseibu ditempatkan beberapa komandan militer yang bertugas untuk memelihara ketertiban, keamanan, dan membentuk pemerintahan setempat. Sebagian besar pegawainya diangkat dari kalangan bangsa Indonesia. Langkah ini dilakukan, selain Jepang kekurangan pegawai dari bangsa Jepang, juga untuk merangkul putra-putri Indonesia agar mendukung Jepang. Karena itu, Gubernur Jawa Barat Kolonel Matsui dibantu oleh Wakil Gubernur R. Pandu Suradiningrat dan pembantu Wakil Gubernur Atik Suwardi II pada 29 April 1942. Gubernur Matsui mengangkat beberapa orang menjadi residen. R. Adipati Arya Hilman Jajadiningrat sebagai Residen Banten yang berkedudukan di Serang, R.A. Sujat Jajanegara sebagai Residen Bogor, R.A. Wiranata Kusuma sebagai Residen Priangan berkedudukan di Bandung, Pangeran Arya Suryadi. Sebagai Residen Cirebon, R.A. Surjo sebagai Residen Pekalongan, dan R.A. Sujiman Martadireja Ganda Subrata sebagai Residen Banyumas. 8. Bekas Westower pada masa Hindia Belanda, R.A. Atma Dinata diangkat sebagai Sitio atau Wali Kota Bandung pada April 1943. MRJ Ardiwinata sebagai Fukusitio atau Wakil Wali Kota Bandung, kemudian digantikan oleh Insinyur Ukar Bratakusuma, dengan Basuni sebagai Sekretaris Wali Kota Bandung. Sementara Dr. Junjunan diangkat sebagai Kepala Kesehatan Bandung. Sejak 8 Agustus 1942, pemerintah pendudukan Jepang menetapkan 17 daerah pemerintahan tertinggi, SHU, di Jawa, yakni Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura. Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung mencurigai kaum pergerakan, pada awal kekuasaannya pemerintah pendudukan Jepang malah bekerja sama. Buktinya, mereka membebaskan para pemimpin pergerakan Indonesia yang ditawan atau dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda,
seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir. Tiga serangkai itu sepakat berbagi peran. Soekarno dan Hatta bergerak di atas tanah atau bekerja sama dengan Jepang, sedangkan Syahrir bergerak di bawah tanah atau tidak bekerja sama dengan Jepang. Hatta bersedia menjadi penasehat pemerintah militer Jepang. Dia dibantu oleh H.K. Pringgodigdo, Suiryo, Sujitno Mangunkusumo, dan M.R. Harjono. Kerjasama juga dilakukan oleh Soekarno, M.R. Moh Yamin, Oto Iskandar Dinata, M.R. Syamsuddin, dan Muchtar. Selain Syahrir, tokoh yang memilih tidak bekerja sama antara lain Dr. Cipto Mangunkusumo. Syahrir lantas menyingkir ke Cipanas, Cianjur, 10 saat dibentuk organisasi politik 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, tokoh Parindra Jawa Barat, M.R. Syamsuddin, didapuk sebagai ketuanya. Syamsuddin dibantu oleh bekas tokoh Gerindra lainnya, yakni Kap Sutan Pamunjak dan Muhammad Saleh. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Jepang di Jawa Barat merekrut kalangan pemuda baik dari kubu nasionalis maupun Islam. Kaum muda dibutuhkan, karena mereka memiliki semangat dan idealisme. Mereka juga dinilai belum tercemari pemikiran Barat, sehingga mudah bagi Jepang untuk menjalankan propagandanya. Para instruktur Jepang memberikan pelajaran tentang sein, semangat, Bushido, ksatria, disiplin, dan memberantas rendah diri, melalui lembaga pendidikan sekolah dasar dan menengah. Sementara untuk kaum muda, mereka dididik di lembaga pendidikan khusus seperti Aseinen Kunrensho yang dibentuk pada Juli 1942 dan Barisan Pemuda Asia Raya pada Agustus 1942. Namun, perekrutan kalangan muda diiringi oleh pembekuan segala kegiatan politik di Jawa Barat. Bala tentara Jepang menerapkan sistem fasisme dan menjadikan garis politik pemerintah sebagai satu-satunya aliran yang harus dianut. Jepang di Jawa Barat melarang kebebasan menyatakan pendapat mengenai urusan pemerintahan, keadaan politik internasional, mendirikan partai politik yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan sendiri, atau organisasi partai politik yang berdasarkan ideologi nasional atau internasional. Bahkan, masyarakat tidak boleh mendengarkan siaran radio luar negeri, seperti radio BBC, radio Australia, Suara Amerika. Jepang memutus, memblokir, dan menyegel gelombang pendeknya, sementara itu, para guru diberi tempat terpandang oleh Jepang. Mereka, selain bisa mengajar kaum priai, juga boleh mendaftar sebagai perwira di Lembaga Kemiliteran Pembela Tanah Air, PETA. Para guru yang pernah menjadi anggota PETA adalah Jenderal Sudirman dan Kolonel Sukanda Bratamanggala, tokoh masyarakat berpengaruh di Jawa Barat direkrut Jepang. Para ulama yang berpengaruh dimanfaatkan Jepang melalui Shumubu, kantor urusan agama, untuk kepentingan propaganda di tingkat pusat hingga ke desa-desa. Untuk menanamkan semangat pro-Jepang dan wawasan percaturan dunia internasional, sebanyak 50 orang ulama dilatih khusus. Di Jakarta pada Juli dan Agustus 1943. Pada 15 Desember 1944, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, mendirikan Kaikyo Seinen Tei Shintai yang lebih dikenal dengan nama Hizbullah. Pusat latihan Hizbullah di Cibarusah, Bogor, terletak di sebuah tanah lapang seluas sekitar 20 hektar dekat perkebunan karet. Beberapa bedeng terbuat dari bambu dan kayu didirikan untuk asrama, ruang belajar teori, masjid, dapur, ruang makan dan sebagainya. Barak-barak itu hanya bangunan sementara tetapi mempunyai kelebihan dibanding dengan tangsi serdadu Jepang, karena bangunan tersebut terletak di alam terbuka yang berlatar belakang desa-desa dan perbukitan. Udaranya lebih jernih dibanding dengan udara kota. Angkatan pertama latihan Hizbullah, awal 1945, diikuti oleh 150 pemuda yang dikirim dari tiap keresidenan di seluruh Jawa dan Madura, masing-masing 5 orang pemuda. Setiap pesantren juga diminta mengirimkan 5 orang santrinya untuk dilatih di Cibarusah. Latihan berlangsung selama 6 bulan di bawah bimbingan Opsir Jepang, Katen Yanagawa, yang sebelumnya juga melatih PETA. Hingga menjelang proklamasi kemerdekaan, jumlah anggota Hizbullah diperkirakan 50.000 orang. Pusat latihan Hizbullah dikelola oleh Markas Tertinggi Hizbullah yang dipimpin oleh Zainal Arifin, Konsul Nahdlatul Ulama Jakarta. Anggota yang lain Abdul Mukti, Konsul Muhammadiyah Madiun, Ahmad Fathoni, Muhammad Syahid, Amir Fatah, Prawoto Mangkusasmito, dan K.H. Muhtar.
Sementara penanggung jawab politik ada di tangan KHA Wahid Hasyim yang didampingi oleh KH Abdul Wahab Hasbullah, Ki Bagus Hadikusumo, KH Masyikur, dan MR Muhammad Rum, serta Anwar Cokro Aminoto. Sebagai sekretaris pribadi KHA Wahid Hasyim, Saifuddin Zuhri, melakukan tugas penghubung dengan markas tertinggi Hizbullah di Cibarusah. Para pemimpin agama juga diberi kesempatan menjadi kepala daerah. Di tingkat pemerintahan pusat, golongan Islam memperoleh pula kesempatan yang luas, seperti di dalam Badan Cuo Sangiin maupun Syu Sangikai. Salah seorang ulama Cirebon, Ajengan A. Halim, menjadi wakil ulama di Cuo Sangiin, sebagaimana tertera dalam buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.